Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Saputra dengan NIM 0531077723, Prodi Sistem Informasi UPPJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari struktur data. Berikut adalah soalnya. Soal nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan nilai sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan main dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita tambahkan file dfs program.java. Oke, di sini kita langsung pakai import java.util. Oke, public class dfs program. Static string list string. Salah, ini S nya kecil harusnya. Oke, Oke, di sini saya akan cepatkan saja.
berikut ini selesai. Berikut ini adalah codingannya. Oke, lalu di sini kita coba run. Nah, program DVS tugas 3, masukkan node target. Coba kita misalnya A6. Nah, program DVS masukkan node target A6. Nah, tadi kita cari A6, terus proses DVS mengunjungi A1, A2, A4, A7, A5, A8, A3, A6. Target dimasukkan 6. Nah, DVS ini mencari secara mendalam sampai ke node paling jauh, menggunakan rekursi dan stak tersembunyi, cocok untuk graf dan punya jalur panjang. Kompleksitas waktu O tanda kurung V plus E. Nah, apa itu DVA dan penjelasannya? Apa itu DFS? DFS adalah algoritma untuk menjelajahi atau menyusun struktur data graf atau pohon. Prinsip dasar DFS mulai dari sebuah simpul atau vertex yang disebut root di pohon atau source di graf, lalu mengikuti jalur dalam-dalamnya dulu sebelum kembali ke backtrack dan mengeksplor jalur lain. Nah, cara kerjanya itu misalnya tandai simpulan sebagai visitas atau terkunjungi. Dari simpul tersebut pilih salah satu tetangga atau neighbor yang belum dikunjungi, masuk ke situ. Terus dari tetangga itu lanjut ke tetangganya atau bercabang dan terus masuk ke sedalam-dalamnya sampai menemukan simpul yang tidak punya tetangga yang belum dikunjungi atau dead end. Kalau sudah dead end, backtrack ke simpul sebelumnya, lalu cari jalur lain, tetangga lain yang belum dikunjungi, lalu diulangi langkah masuk ke dalam backtrack sampai semua node yang bisa dijangkau telah dikunjungi. Jika graf punya bagian yang terpisah, bisa diulang DFS dari simpul berbeda sampai semua simpul terkunjungi. Karakter DVS itu jika graf punya V, simpul dan E sisi. Nih. Kompleksitas waktu DFS adalah O. Nih, kompleksitas waktu O V plus E. Artinya relatif efisien terhadap ukuran graf. Memori atau ruang tergantung pada representasi dan ukuran graf, tetapi secara umum DFS perlu menyimpan status visit untuk setiap simpul dan atau stack jika menggunakan rekursi atau stack implicit untuk jalur saat ini. Nah, berikutnya kita lihat soal lagi. Di sini ada nomor 2. Di sini buat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Berikut kita langsung ke ininya, ringannya. Di sini kita buat tadi di DFS program Java. Nah, sini kita boleh
sebelum ini atasnya kita ini pakai sama import Java seal static. Nah, ini bukan public class tapi public static void. Di sini kita langsung akan percepat aja.
Ini adalah codingannya. Setelah selesai semua, oke, coba di sini kita untuk run. Kita coba di sini A7. Nah, program BFS tugas 3, masukkan node target A7. Proses BFS mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Target ditemukan A7. Nah, BFS ini mencari secara melebar level per node menggunakan kue untuk urutan antrian, cocok untuk mencari jalur terpendek. Kompleksitas waktu O V plus E ini hampir sama dengan DFS. Bedanya kalau DFS itu cocok untuk graf yang punya jalur panjang, sedangkan BVS ini cocok untuk mencari jalur terpendek. Tapi kompleksitas waktunya ini dia DFS dan BFS itu sama. Nah, kalau DFS mencari secara mendalam sampai ke node paling jauh. Nah, kalau BFS mencari secara melebar per level node. Bedanya di situ. Terus kalau DFS ini menggunakan rekursi dan stack tersembunyi, sedangkan kalau BVS itu menggunakan QW untuk urutan antrian. Nah, sekian tugas 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.